Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, kali ini kita membahas tentang data kelompok, yaitu mengenai median, kemudian kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, median. Median data kelompok. Cara menentukannya bisa diperoleh dengan cara TB, itu tepi bawah. Tepi bawah kelas median, kemudian setengah N itu total frekuensi atau total banyak datanya, kemudian FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Lalu FME itu frekuensi kelas median itu sendiri. Kemudian P, apa P? Betul, yaitu panjang kelas. Nah, sebelum kita masuk ke formulanya, sebelum masuk ke contoh soalnya, nanti langkah pertama untuk menentukan median itu kita harus tahu dulu letak kelasnya. Median, langkah pertama harus tahu dulu letak kelas. Letaknya ya, letaknya ada di mana? Karena median nilai tengah, maka letaknya di tengah-tengahnya, yaitu setengah N. Letaknya di setengah N. Oke, perhatikan tabel berikut. Tentukan berapa nilai mediannya. Oke, kita masukkan ke formulanya terlebih dahulu. Median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N min FK per FME kali panjang kelas. Oke, langkah pertama sahabat, sebelum kita menentukan berapa ya nilai-nilainya masing-masing yang kita masukkan ke sini, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu mediannya nanti terletak di mana, terletak di kelas yang mana. Nah, cari tahu letaknya dulu. Letaknya median itu adalah di setengahnya data. Nah, berarti harus tahu dulu datanya ada berapa ya. Kita jumlahkan. Jumlah dari semuanya ini adalah 120. Selanjutnya kita masukkan setengah kali 120, 60. Artinya sahabat, bahwa mediannya nanti terletak di data urutan ke-60 begitu. Nah, data urutan ke-60 ini terletak di kelas yang mana? Nah, kita harus cari tahu dulu dengan cara kita jumlahkan frekuensi-frekuensi yang ada, sehingga di dalamnya nanti terkandung urutan 60. Nah, andaikan ini kita jumlahkan dulu. 1 dengan 3, 4. Artinya apa? Artinya kelas pertama dan kelas kedua ini sebanyak 4 orang. Kemudian karena kita mencari 60 masih jauh, tambahkan lagi. Masih jauh, tambahkan lagi. Masih jauh juga, kita tambahkan lagi. Nah, ketemu. Jadi urutan ke-60 letaknya nanti di sini. Nah, di kelas 70 sampai 79. Berikutnya masukkan. Jika sudah tahu letak kelasnya, tinggal masukkan tepi bawah. Tepi bawahnya berarti kan tergantung dari batas bawah. Karena batas bawahnya 70, maka tepi bawahnya adalah 69,5. Ditambah setengah N-nya berapa? Ini setengah N, 60. Dikurangi FK. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Karena kelas median kita di sini, maka atasnya ini semua frekuensinya kita jumlahkan. Nah, berarti 1 tambah 3 tambah 11 tambah 21, yaitu 36. Kemudian per
FME, frekuensi kelas median itu sendiri. Median kita di sini. Nah, frekuensi kelas ini berapa? 43. Dikali panjang kelasnya. Berapakah panjang kelasnya? Selisihnya 30 dengan 40 adalah 10. Selanjutnya, lanjut. Kita hitung. Dikurangkan 24 per 43 dikali 10. Bisa tidak disederhanakan yang sebelah sini? Tidak bisa ya. Jadi kita kali biasa 240 per 43 sama dengan 69 ditambah 5,58. Dihitung biasa ya. Pakai porogapit. Jadinya adalah 8 0. Nah, 75,08. Ini cara menghitung median data kelompok. Oke. Selanjutnya adalah tentang kuartil, sahabat. Untuk kuartil pun sama prinsipnya dengan median. Kuartil simbolnya Q, ada juga yang menyimbolkan K. Penulisannya pun ada yang Q, ada yang K. Sama saja, nggih. Kuartil nanti ada 3, seperti yang di data tunggal kemarin, yaitu ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, kuartil pada data kelompok kita simpulkan dengan QI. I itu menunjukkan urutannya ya. Bisa I-nya 1, bisa I-nya 2, ataupun I-nya 3. Sama dengan, rumusnya sama juga dengan median, sahabat, yaitu tepi bawah, prinsipnya sama, ditambah. Nah, ini letaknya, kalau median tadi letaknya kan di setengahnya data. Nah, kalau kuartil letaknya nanti di bisa 1/4-nya data, mungkin 2/4-nya data, atau mungkin 3/4 data, tergantung kuartil keberapa. Disimbolkan I/4 data, begini. Lalu dikurangi dengan sama, ini juga FK per frekuensinya kelas kuartil itu dikali dengan panjangnya. Baiklah. Misalkan tabel kita tetap ini, misalkan tentukan nilai dari kuartil 1, misalkan. Kuartil 1. Jadi kalau kita masukkan ke formulanya, tepi bawah ditambah I-nya berapa? 1. Berarti nanti di sininya I-nya juga diganti dengan 1. Min FK per F dari kuartil 1 kali panjang kelas. Selanjutnya, nah sama dengan median prinsipnya, sahabat. Kuartil pun kita harus tahu dulu letak kelasnya. Letak kelas. Nah, kalau Q1 berarti letaknya ini 1/4 data. 1/4 data. Datanya tadi 120, jadi 1/4 dari 120, 30. Nah, urutan ke-30 letaknya ada di mana? Urutan ke-30 letaknya adalah di sini. Jadi kelas dari kuartil 1 nanti letaknya di sini. Di kelas 60 sampai 69. Selanjutnya kasih keterangan di sini nggak apa-apa. Kelas 60 sampai 69. Jadi tepi bawahnya berapa, sahabat? Tepi bawahnya adalah 59,5 ditambah 1/4 N-nya tadi 30 dikurangi FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil itu. Nah, karena kuartil kita Q1 tadi letaknya di sini, maka FK-nya nanti diisikan dengan jumlah atasnya semuanya ini. Nah, berapa? 15 per
frekuensi kuartil 1 itu sendiri. Nah, kuartil 1-nya letaknya di sini. Berarti 21. Kali panjang kelasnya berapa tadi? 10. Selanjutnya tinggal diselesaikan. 59,5 ditambah 15/21 kali 10. Ini jeling-jeling ya. Bisa kita jeling-jeling. Jeling-jeling bagi 3, 5 bagi 3, 7. Jadinya 59,5 ditambah 50 dibagi 7. 59,5 dibagi 7 itu 7,1. Sama dengan, kita jumlahkan ya, 4, 6, 66,64. Oke. Ini kuartil 1. Nanti kuartil 2 pun sama langkahnya sahabat. Prinsipnya sama dengan median. Kuartil 3, kuartil 4 juga sama. Demikian juga dengan desil. Desil juga sama, ingat kata desimal ya. Desimal itu kan 1/10. Maka nanti desil di sininya bukan per 4 melainkan per 10. Prinsipnya sama. Nanti juga ada persentil juga begitu. Persen itu kan pernya 100 ya. Jadi nanti di sini nilai pernya juga per 100. Prinsipnya sama. Oke, kita coba lagi ya. Kuartil. Andaikan kuartil 3. Saya akan menghitung kuartil 3. Istilahnya kuartil 3 sama dengan kuartil atas. Kuartil 1, kuartil bawah. Andaikan tabelnya tetap ini, saya tulis dulu tabelnya. Nilai frekuensi 30 sampai 39, 40, 50, 49, ya, 1, 3, 11, 21, 43, 32, 9. Andaikan kita ingin menentukan kuartil 3, jadinya nanti jika dimasukkan ke formulanya, tapi bawah ditambah 3/4N min FK per F-nya kuartil 3 dikali panjang kelas. Langkah pertama dicari apa dulu? Dicari letak. Letaknya di mana untuk kuartil 3? Ya, pastinya di 3/4-nya data. Datanya tadi berapa sahabat? 120. Jadinya 3/4 kali 120. 90. Artinya nanti kuartil ketiga itu nanti letaknya adalah di data urutan ke-90. Nah, di kelas manakah urutan ke-90? Yuk, kita cari. Jumlahkan 4, jumlahkan lagi 15, 36, 79, 111. Maka urutan ke-90 nanti letaknya di kelas, nah, sini. Selanjutnya masukkan tepi bawahnya. Tepi bawahnya berapa? Menyesuaikan dengan batas bawah. Karena batasnya 80, maka tepi bawahnya adalah 79,5. Ditambah 3/4 M-nya tadi berapa ya? Nah, ini 90. Min FK. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga. Nah, berarti ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah 79.
per frekuensi dari kuartil 3 itu sendiri 32 kali panjang kelasnya tadi 10. Selanjutnya ini boleh jeling-jeling ya, dibagi 2, dibagi 2, 5, dibagi 2, 16. Lalu 79,5 ditambah 11, maaf, begini, per 16 dikali 5. Kita hitung biasa, 79,5 ditambah 55 dibagi 16. 79,5 ditambah 3,4. Jadinya 82,9. Ini contoh untuk kuartil atas, yaitu kuartil 3. Selanjutnya sahabat nanti kalau ketemu desil persentil sama ya, langkah-langkah menentukannya sama. Kalau untuk saya tuliskan bentuk umumnya untuk desil nanti sebanyak 9 buah ya, ada 9 desil, D1 simbolnya D1 sampai dengan D9. DI saya simpulkan begitu, sama dengan TB, tapi bawah ditambah I per 10 karena desimal kali N min FK per F-nya desil dikali panjang kelas. Persentil juga sama, simbolnya adalah P, nanti terdapat 99, ada P1 sampai P99. PI sama nggih rumusnya, bedanya hanya di letaknya saja. I per 100 kali M min FK per FPI dikali panjang kelas. Oke, demikian mengenai kuartil, median, desil, dan persentil. Semoga bermanfaat sahabatku semua. Belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum.